Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aidil Akbar, SPOG, MH. Saya merupakan seorang dokter kebidanan dan kandungan, sekaligus seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya menyelesaikan pendidikan profesi dokter umum di tahun 2005 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis dan lulus di tahun 2010 dari Universitas Sumatera Utara. Setelah menjalani praktek sebagai dokter kandungan beberapa tahun, saya merasa terpanggil untuk membimbing dan mendidik adik-adik yang ingin menjadi dokter. Karena itu di tahun 2018 saya mulai menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya melanjutkan pendidikan magister pada tahun 2019 di Universitas Prima Indonesia bidang studi ilmu hukum dan lulus di tahun 2021. Alasan saya mengambil jurusan hukum terlepas dari latar belakang pendidikan saya sebagai seorang dokter, karena sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau SPOG yang telah berpraktek di bidang pelayanan kesehatan reproduksi dan kebidanan selama beberapa tahun. Dalam menjalani profesi ini, saya menyadari bahwa aspek hukum memiliki peran penting dalam praktek medis, khususnya dalam isu-isu seperti persetujuan tindakan medis atau informed consent, etika pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan hak-hak pasien dan tenaga medis. Ketertarikan terhadap aspek hukum dalam dunia medis mendorong saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister hukum. Melalui studi ini, saya memperluas pemahaman tentang regulasi dan kebijakan yang mengatur praktek kedokteran, sekaligus memperkuat kapasitas saya dalam mengedukasi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat mengenai pentingnya integrasi antara medis dan hukum. Kombinasi antara keilmuan klinis dan pemahaman hukum saya harapkan dapat memberikan kontribusi yang luas dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan kajian interdisipliner di bidang hukum kesehatan, bioetika, dan kebijakan publik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya bawakan di FK UMSU, yaitu mata kuliah Block Obstetri. Sebelum mulai perkuliahan di awal semester, saya selalu menyampaikan RPS dan kontrak kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran di tahun kedua pada semester 4. Blok obstetri mempelajari patofisiologi dan masalah dalam obstetri. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa belajar pada blok obstetri ini adalah 1. Menjelaskan patofisiologi dan patologi masalah obstetri. 2. Menyusun strategi pencegahan masalah obstetri. 3. Mengidentifikasi pemeriksaan diagnostik obstetri. 4. Menentukan diagnosis klinis dan penunjang. 5. Menganalisis diagnosis banding. 6. Menyusun penata laksanaan masalah obstetri. 7. Menentukan kasus yang dapat ditangani mandiri atau perlu dirujuk. 8. Mengidentifikasi kegawat daruratan obstetri. 9. Menjelaskan aspek mediko-legal dan etik trauma obstetri. 10. Menjelaskan aspek Islam dalam penyakit obstetri. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis simulasi. Dalam pembelajaran obstetri, materi pembelajaran terbagi menjadi beberapa topik, yaitu 1. Penyakit dalam kehamilan. 2. Patologi kehamilan. 3. Analisis semen. 4. Pemeriksaan laboratorium hormon reproduksi. 5. Pemeriksaan laboratorium TORS. 6. Biokimia hormon seks. 7. Termoregulasi pada neonatus. 8. Nutrisi kehamilan. 9. Obat-obatan pada kehamilan. 10. Obat-obatan pada komplikasi patologis dan persalinan. 11. Masalah kesehatan ibu di Indonesia. 12.
pencegahan dan penata laksanaan masalah kesehatan ibu. 13. Fisiologi kehamilan, konseling prakonsepsi, serta pemeriksaan dan diagnosis kehamilan. 14. Pengantar umum USG dalam kehamilan, penanganan persalinan normal saat melahirkan, perawatan antenatal dan anemia defisiensi besi, masa nifas, fikih wanita, penilaian intrapartum. Dan yang terakhir adalah hiperemesis gravidarum, keguguran, serta kehamilan ektopik. Dalam video pembelajaran kali ini, materi yang saya bawakan adalah asuhan antenatal. Sistem pembelajaran dalam Fakultas Kedokteran menggunakan sistem blok. Blok ini akan dilaksanakan dalam 4 minggu dengan beban 4 SKS. Terdiri dari 34 jam sesi kuliah, 4 jam praktikum laboratorium, 12 jam diskusi kelompok kecil, 8 jam keterampilan klinik dasar, dan 4 jam belajar mandiri. Untuk menunjang pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri mahasiswa, saya merekomendasikan beberapa bahan bacaan kepada mahasiswa. Di antaranya adalah 1. William Obstetri edisi 23. 2. Ilmu Kebidanan oleh Wijok Sastro. 3. Duta Textbooks of Obstetrics. 4. Buku Fisiologi Guyton and Hall, Sherwood dan Ganong. 5. Buku Gizi Krause Nutrition. 6. Maternal Fetal Evidence Based Guideline. 7. Obstetric Evidence Based Guideline. Dan yang terakhir adalah jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait studi kasus mengenai obstetri. Metode pembelajaran di dalam kelas menggunakan metode kuliah interaktif, diskusi kelompok kecil, studi kasus dan presentasi jurnal, serta praktikum laboratorium. Selain itu juga menggunakan metode evidence based berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai obstetri yang dijadikan topik dalam perkuliahan. Dalam pengajaran di kelas, saya menerapkan 3 aspek utama dalam kuliah, yaitu dengan prinsip DIA: Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini maksudnya penyampaian materi kuliah yang jelas dan rinci, serta kemudahan akses bahan kuliah oleh mahasiswa, penyampaian materi menggunakan slide presentasi yang interaktif dan menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mempermudah mahasiswa untuk memahami materi kuliah. Kemudian untuk interaction, di sini maksudnya interaksi yang terjadi di kelas. Untuk membangun interaksi yang baik, tentu harus ada komunikasi yang baik pula. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan komunikasi 2 arah. Di kelas, mahasiswa boleh bertanya secara terbuka mengenai materi yang dipelajari. Selain itu, saya juga menerapkan diskusi kelas dan kelompok untuk membangun interaksi satu sama lain di dalam kelas. Selanjutnya untuk assessment atau penilaian. Evaluasi hasil belajar mahasiswa sangat penting untuk menilai sampai mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi tertentu. Saya selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dalam diskusi kelas untuk memancing kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selain itu, penilaian rutin juga kerap dilakukan untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan yaitu ujian akhir 50%, presentasi jurnal oral 10%, review artikel, small group discussion dan quiz 10%, sikap, etika, observasi langsung 10%, praktikum dan tugas e-learning 20%. Itulah perkenalan dan penjelasan mengenai mata kuliah yang akan saya bawakan. Sekarang, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, saya ingin memberikan pesan kepada adik-adik semua bahwa perkuliahan obstetrik ini bukan hanya sekedar soal teori, tetapi ini adalah tentang bagaimana kita memahami kehidupan sejak awal, di mana setiap kehamilan itu pasti ada rasa cinta dan harapan. Tugas kita adalah menjaga semuanya tetap sehat, menjamin keselamatan ibu dan janinnya. Jadi pengetahuan yang kita dapat hari ini adalah penentu keselamatan pasien di masa yang akan datang. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, saya akan mengingatkan kembali topik kita pembelajaran sebelumnya, yaitu masalah perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum ini ada perdarahan postpartum dini, yaitu dalam 24 jam pertama, dan ada perdarahan postpartum lanjut setelah 24 jam lebih, ya. Jadi kira-kira apa saja penyebab dari perdarahan ini? 4T, masih ingat 4T apa? Tonus, tisu, trauma, trombi. Ya, itulah 4T penyebab faktor perdarahan postpartum. Beri plus. Baik, siang ini kita akan mulai pembelajaran dalam blok obstetrik. Dari blok obstetrik ini kita akan membahas tentang topik antenatal. Asuhan antenatal ini adalah asuhan yang akan dilakukan pada ibu hamil. Capaian dari pertemuan perkuliahan hari ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Pengetahuan, mahasiswa harus memahami, ya, perubahan fisiologi dan anatomi dari ibu hamil. Kedua, mahasiswa harus memahami protokol pemeriksaan ANC. Dan mahasiswa harus memiliki keterampilan dalam anamnesis, pemeriksaan fisik sederhana untuk diagnosis, dan memberikan edukasi dan informasi kepada pasiennya. Dan sikap profesional yang diharapkan dari mahasiswa harus bisa berempati, tetap menjaga kerahasiaan pasien yang bersifat privasi. Kita mampu bekerja dalam tim, keselamatan pasien adalah yang utama, dengan merujuk jika diperlukan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak tuh apa asuhan antenatal? Siapa yang bisa? Saya dokter. Ya, silakan. Sebelumnya saya Haji Azami, NPM 2308-2048, izin jawab dokter. Jadi yang setahu saya, antenatal itu adalah serangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara rutin untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu dan janinnya selama masa kehamilan. Sekian dokter. Ya, kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak berapa sih standar, ya, dalam kunjungan pelayanan antenatal? Saya, Dok. Ya, silakan. Izin sebelumnya, dokter, perkenalkan saya Zahra Wadini dari bidangan MF 2308260195. Baik, izin menjawab, dokter. Untuk standar kunjungan dari pelayanan antenatal ada sebanyak 6 kali. Yang pertama pada trimester 1 sebanyak 1 kali, trimester 2 sebanyak 2 kali, dan untuk trimester 3 sebanyak 3 kali. Oke, baik, terus berikan terus. Terima kasih. Ya, jadi asuhan antenatal itu merupakan layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara rutin, ya.
Jadi untuk apa? Untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilannya. Tujuannya untuk apa? Mencegah, mendeteksi, menangani masalah kesehatan baik bagi ibu maupun janin, serta mempersiapkan ibu untuk bersalin dalam kondisi aman dan sehat. Baik, yang dijawab tadi benar bahwa standar kunjungan pelayanan antenatal ya di kita pada tahun 2015 itu hanya 4 kali. Tetapi dengan ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021, maka standar pemeriksaan pelayanan antenatal itu minimal ada 6 kali ya. 1 kali dilakukan pada trimester 1 di usia kurang dari 12 minggu. 2 kali dilakukan pada trimester 2 yaitu pada usia range 24 sampai 28 minggu, dan 3 kali pada trimester 3 pada range usia antara 30 sampai 38 minggu. Di mana perlu diketahui bahwa kunjungan K1 dan K5 wajib di dokter. Artinya Pak, kunjungan pertama dan kunjungan kelima wajib ke dokter. Kunjungan pertama itu adalah screening awal kehamilan, dan di situ akan dilakukan screening secara menyeluruh, dan juga wajib dilakukan pemeriksaan USG dasar obstetrik trimester 1. Sedangkan trimester ketiga wajib di kunjungan kelima ya. Di kunjungan kelima itu akan dilakukan screening ulang serta persiapan pasien dan ibunya bersalin. Baik, dalam kita melakukan standar pelayanan antenatal, maka kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dasar yang sederhana untuk diagnostik ya. Kemudian di dalam setiap langkahnya kita harus melakukan anamnesis dengan terarah. Anamnesis terarah itu meliputi apa saja? Keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat obstetrik, riwayat kontrasepsi, riwayat penyakit keluarga, sosial ekonomi pasiennya juga ditanya. Dan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda vital, status gizi, kemudian pemeriksaan fisik umum, head to toe, dan pemeriksaan fisik khusus obstetrik. Sedangkan pemeriksaan penunjang sederhana meliputi pemeriksaan USG dasar obstetrik terbatas, kemudian pemeriksaan darah dan urin. Baik, dalam melakukan anamnesis terhadap pasien dalam kasus obstetrik, kita harus mendapatkan namanya HPHT, hari pertama, hari terakhir. Ini gunanya kita untuk bisa menentukan taksiran persalinannya. Menghitungnya dengan rumus Nagel. Sudah pernah dengar yang namanya rumus Nagel? Sudah. Baik, saya akan tunjukkan rumus Nagel ya. Rumus Nagel ini adalah yang akan digunakan untuk menentukan taksiran persalinan. Oke, jadi dalam rumus Nagel ini kita harus tahu HPHT. Kita akan menentukan namanya taksiran persalinan. Oke. Dalam rumus Nagel itu hari akan ditambah dengan 7, kemudian bulan akan dikurangkan 3, dan tahun akan ditambahkan 1. Oke, ya. Kita kasih contoh ya. Misal HPHT-nya tanggal 20 April 2025. Kira-kira siapa yang bisa menjawab kapan taksiran persalinannya? Silakan. Saya dokter. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Lubis. Berdasarkan HPHT untuk rumus Nagel ini, maka tanggal persalinannya itu di tanggal 27 Januari 2026. Oke, 27 Januari 2026. Ya, dari rumus Nagel, taksiran persalinan pasien ini adalah benar, tanggal 27 Januari 2026. Ya, jawabannya benar, 27 Januari 2026. Beri aplaus pada Zaki. Baik, selanjutnya apabila kita sudah melakukan anamnesis yang terarah, maka pasien akan kita lakukan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan fisik
dari tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Ya, di mana pemeriksaan fisik ini juga harus kita lakukan pemeriksaan status gizi dari pasien. Ya, untuk itu semua pemeriksaan fisik ini juga dilakukan pemeriksaan fisik umum dari mulai head to toe, kepala, leher, torak, perut, tangan dan kaki. Dan ada pemeriksaan khusus obstetri yang kita kenal dengan apa namanya? Leopold. Ya, benar, Leopold. Ya. Baik, sampai saat ini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Izin dok. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fafita Ginting dengan NPM 230826245. Izin bertanya dok untuk mengenai status gizi. Jadi bagaimana kita mengetahui status gizi seseorang dok? Baik, untuk mengetahui status gizi seseorang kita memerlukan namanya pengukuran berat badan dan tinggi badan, yaitu indeks massa tubuh, ya, IMT, indeks massa tubuh. Di mana indeks massa tubuh seseorang ini dikatakan ada ideal, normal, kurang, lebih, ataupun obesitas. Dengan cara mengukur berat badan dalam kilogram dibandingkan tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke, baik, saya coba tanya, berapa berat badannya saat sekarang? Izin dok 65 kg dok. Baik, berat badannya 65 kilogram. Tinggi badannya saat sekarang ini 165 dok. oke, 165 cm. Berarti kita ubah ke meter menjadi 1,65 ya. Dikuadratkan. Oke, boleh dihitung coba kira-kira jawabannya berapa? Oke. Berapa jawabannya? Berat badannya biar kita tahu. Boleh Nurul coba kita hitung indeks massa tubuh dari Nurul. Kira-kira dia berat badannya ideal, kurang, atau berlebih malah obesitas. Bisa Nurul? Ayo kita coba. Silakan Nurul maju. Oke, itu spidolnya silakan. Ya, Nurul berat badannya berapa Nurul? 65 dok. Ya, 65. Tinggi badannya? 1,65 kalau di. Oke, ya, di meter kuadrat kan? Ya. Kira-kira 1,65 kuadrat berapa bisa bantu dihitungkan? 2,7225. Oke. Jadi, ya, dengan indeks massa tubuh 23,875 untuk Nurul adalah dengan status gizi normal. Dikatakan normal apabila indeks massa tubuhnya itu range antara 14,5 sampai 24,9. Sedangkan Nurul memiliki indeks massa tubuh 23,875. Berarti berstatus gizi Nurul adalah normal. Status gizi bila di bawah 18,5 disebut dengan gizi kurang. Di atas 24,9 dikatakan gizi berlebih, bahkan ada yang obesitas. Baik, terima kasih Nurul. Beri aplaus buat Nurul. Baik, ya. Setelah melakukan anamnesis terarah, pemeriksaan fisik, ya. Kemudian kita akan melakukan namanya pemeriksaan penunjang sederhana untuk diagnosis. Sudah pernah dengar yang namanya triple eliminasi? Sudah. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa saja itu triple eliminasi? Saya dokter. Ya, silakan. Perkenalkan dokter, saya Usman Fikri dengan NPM 230826017. Jadi dokter, untuk triple eliminasinya itu yang pertama ada tes HIV, sifilis, dan juga tes hepatitis B dokter. Oke, ya, benar. Triple eliminasi untuk pemeriksaan hepatitis B, HIV, dan sifilis. Aplaus pada kita. Baik, pemeriksaan penunjang sederhana selain triple eliminasi juga dilakukan pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, resus, dan jangan lupa dilakukan pemeriksaan kadar gula darah pada ibu hamil. Dan pemeriksaan penunjang sederhana yang kita perlukan adalah pemeriksaan obstetri dengan USG dasar terbatas. Baik, langkah berikutnya, setiap ibu hamil harus kita lakukan namanya konseling, informasi, dan edukasi, di mana misalnya disesuaikan dengan status daripada ibunya. Misalnya saja ibunya belum mendapatkan tablet suplemen besi, maka disarankan selama kehamilan mengkonsumsi tablet besi.
atau ibunya tadi belum melakukan imunisasi dan vaksinasi tetanus toksoid, maka disarankan ibunya untuk melakukan vaksinasi TT ya. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita akan melakukan kuis ya. Kita akan melakukan kuis dengan materinya adalah kasus ya, seperti soal pada di papan bisa dilihat ya. Itu adalah ibu 32 tahun dengan G3P2A0 datang dengan keluhan mules-mules mau melahirkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa makna dari tulisan G3P2A0? Boleh dikerjakan? Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, selesai? Baik, dari bagian belakang boleh mengumpulkan ke depan. Silakan. Oke, sini. Baik, sudah semuanya mengumpulkan? Sudah dong. Baik. Untuk pertanyaan ini, siapa yang bisa menjelaskan makna dari G, P, dan A-nya? Silakan. Saya dokter. Ya, silakan. Nah, untuk perkenalkan saya Setia Hidayah dengan PM 2308260211. Jadi izin menjawab dokter. Jadi G3P2A0 itu G-nya itu hamil anak ketiga, Ya. anak yang hidup dua dan tidak pernah putus. Ya, cukup tepat jawabannya. Beri aplaus. Baik, G itu menunjukkan kehamilan keberapa, P itu pernah melahirkan berapa kali, abortus itu pernah keguguran berapa kali. Dalam kasus ini adalah kehamilan anak ketiga dengan kondisi pernah melahirkan 2 kali dan tidak pernah keguguran. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini bahwa asuhan antenatal itu adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara rutin untuk memantau dan memastikan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan, di mana standar kunjungan layanan antenatal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 adalah minimal sebanyak 6 kali, di mana 1 kali dilakukan pada trimester 1 sebelum usia hamil 12 minggu, 2 kali pada usia hamil range di trimester 2 24 sampai 28 minggu, dan 3 kali di trimester 3 pada usia 30 sampai 38 minggu. Di mana kunjungan pertama dan kunjungan kelima itu harus ke dokter untuk dilakukan screening awal di trimester 1 secara menyeluruh dengan USG obstetrik terbatas, dan di kunjungan kelima dilakukan screening ulang sambil persiapan persalinan. Baik, berhubung waktu kita yang singkat, jadi bisa saja banyak hal-hal yang belum kita pahami. Kalian harus membaca dari beberapa sumber buku referensi yang sudah saya berikan. Jadi tetap dibaca sumber referensinya. Untuk materi berikutnya di pertemuan kita minggu depan, mohon dibaca ya materi tentang perdarahan antepartum, yaitu tentang solusi plasenta dan plasenta previa. Mohon dibaca biar kita pertemuan berikutnya bisa mendapatkan penambahan ilmu-ilmu dari bahan buku ajar tersebut. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita berdoa dengan doa penutup majelis. Berdoa, kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.